Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, sumber daya energi merupakan sumber daya terpenting yang wajib terpenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Di era modernisasi seperti saat ini, layaknya kebutuhan pangan, kebutuhan energi, salah satunya adalah energi listrik, sudah menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan utama dalam satu abad terakhir, terutama sejak terjadinya revolusi industri di akhir abad 18. Bagaimana tidak? Segala aspek industrialisasi, mobilisasi, perbankan, rumah tangga, bahkan untuk bersosialisasi saat ini mayoritas menggunakan perangkat teknologi yang pastinya wajib ditenagai dengan pasokan energi atau daya seperti bahan bakar atau listrik. Ya, tingginya permintaan hingga proyeksi keuntungan yang sangat menjanjikan di bidang eksploitasi dan pelayanan energi membuat para pemodal, pengembang, baik swasta atau pemerintah, terus berupaya untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan memproduksi sumber daya energi sebanyak-banyaknya tanpa henti. Dan hal tersebut tentunya berdampak negatif terhadap kesehatan alam dan keselamatan lingkungan. Tak hanya kerusakan alam yang ditimbulkan dari eksploitasi sumber energi yang tak terkendali, seperti eksploitasi bahan bakar fosil, baik minyak bumi, gas alam, ataupun batu bara. Efek penggunaan bahan bakar fosil juga sangat mencemari lingkungan, terutama atmosfer. Gas buang karbon yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil merupakan penyebab utama menipisnya lapisan ozon di bumi, atau biasa kita kenal dengan global warming. Karena masalah serius tersebut, sejak beberapa dekade lalu, mayoritas para pemangku kebijakan di dunia telah sepakat untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan menciptakan konsep renewable energy atau penciptaan teknologi sumber daya energi terbarukan. Ya, dari banyak konsep renewable energy yang tercipta di abad ke-21 ini, konsep pemanfaatan energi terbarukan dengan pengaplikasian tidal power atau tidal energi, yakni konsep tenaga pasang surut air laut, menjadi salah satu yang paling diprioritaskan. Bagaimana tidak? Karena hampir mayoritas wilayah daratan di bumi pasti memiliki garis pantai yang memiliki potensi besar untuk dapat dikonversi menjadi tenaga listrik pasang surut. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas salah satu konsep tidal energi yang berhasil dikembangkan oleh salah satu startup atau perusahaan rintisan dari negara Finlandia, yaitu AW Energi dengan konsep wave rollernya. Juga salah satu konsep tidal energi dari Israel, yakni Eco Wave Power. Dan untuk lebih jelasnya, silakan simak videonya dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, ocean energi atau energi maritim atau kelautan merupakan sumber alami energi kinetik yang tersimpan di lautan. Ada 3 metode utama yang umum digunakan untuk mengkonversi energi kelautan menjadi sumber energi listrik. Yang pertama adalah tidal power atau tidal energi, yakni energi pasang surut air laut. Kemudian reverse osmosis energi, yakni sumber energi yang memanfaatkan kepekatan salinitas air laut. Dan kemudian energi panas laut yang memanfaatkan perbedaan suhu air di lautan. Ya, dari ketiga metode di atas diketahui pemanfaatan tidal energi atau energi pasang surut air laut adalah yang paling potensial. Karena itu, pada beberapa dekade terakhir, banyak konsep instalasi teknologi tidal energi yang berhasil dikembangkan. Salah satunya oleh perusahaan rintisan asal Finlandia, yakni AW Energi dengan konsep wave rollernya. Ya, AW Energi merupakan sebuah startup teknologi rintisan yang diketahui masih memerlukan dukungan, pendanaan, dan investasi untuk mengembangkan konsep menjanjikan ciptaannya. Bermarkas di Vantaa, Finlandia, AW Energi diketahui telah mampu mengumpulkan pendanaan hingga 36 juta dolar pada tahun 2022 kemarin. Konsep andalannya yakni wave roller yang telah dirancang sejak awal 2000-an oleh seorang penyelam yakni Rauno Koivusari, di mana saat itu ia terinspirasi ketika melihat gerakan bolak-balik penutup palka
yang dihempaskan oleh gelombang di dasar laut saat ia sedang menyelam. Hingga kemudian ia mengajak beberapa rekan-rekan insinyurnya untuk mengembangkan idenya, yang akhirnya berhasil menciptakan prototipe wave roller dengan kekuatan 350 kW yang akhirnya berhasil diuji coba pertama kali di pantai Portugal. Wave roller dibuat dari paduan panel baja dan karbon sepanjang 18 meter dengan tinggi 10 meter, diletakkan di kedalaman 15 meter di bibir pantai perairan Portugal. Wave roller sebenarnya memiliki cara kerja sederhana, di mana perangkat tersebut memanfaatkan papan panel yang berdiri di atas fondasi perangkat yang di dalamnya terdapat ruang hidrolik, di mana nantinya panel akan bergerak maju mundur saat dihempaskan oleh arus. Pergerakan panel maju mundur inilah yang nantinya akan dikonversi menjadi arus listrik melalui sirkuit hidrolik di ruang mesin di bagian bawah, di mana akumulator hidrolik nantinya akan melakukan pemompaan fluida dan kompresi pegas untuk menjalankan motor hidrolik di generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Saat ini diketahui AW Energi sedang merancang konsep generasi kedua yang kadang-kadang dapat menghasilkan output energi hingga 4 kali lipat lebih besar. Ya, selain AW Energi di Finlandia, sebuah perusahaan rintisan lain dari Israel yakni EcoWave Power juga memiliki konsep tidal energi yang unik dan cukup potensial dengan sistem yang lebih fleksibel dan lebih ekonomis, karena instalasi ini tidak perlu diletakkan di bawah air atau ditambatkan di kapal di lepas pantai, karena sistem ini dapat dioperasikan di dermaga, di tembok pemecah gelombang pantai, dan lain-lain. Cukup simpel dan sistem generator bisa ditempatkan di darat hingga lebih aman. Ya, EcoWave Power cukup Anda tambatkan di tepi dermaga atau bangunan di daerah perairan, di mana nanti pelampung akan bergerak naik turun ketika dihantam ombak atau arus. Ya, pergerakan naik turun inilah yang nantinya dimanfaatkan untuk mendorong silinder hidrolik dan akan mengalirkan cairan biodegradable atau cairan yang dapat terurai dan membangkitkan generator untuk menghasilkan listrik. Ya, sistem ini cukup fleksibel. Bahkan sistem ini dapat menutup secara otomatis, di mana pelampung akan menghadap ke atas saat terjadinya badai. Selain Israel, saat ini konsep ini banyak diaplikasikan di negara-negara wilayah Gibraltar seperti Spanyol, Siprus, Portugal, dan lain-lain. Ya, dan berikut informasi singkat tentang dua konsep tidal energi yang merupakan sumber energi terbarukan. Profesor Kardus dari Selat Gibraltar mengabarkan.